Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya pada perkuliahan mata kuliah Filsafat Islam. Perkenalkan, nama saya Vina Izzatul Muna dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada perkuliahan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai tasawuf filosofis Muslim Ibnu Arabi dengan paham Wahdatul Wujud dan Al-Insan Al-Kamil. Sebelum membahas mengenai tasawuf Ibnu Arabi, saya akan sedikit mengulas mengenai tasawuf itu sendiri. Tasawuf disebut juga dengan ilmu batin yang termasuk dari paling agung-agungnya ilmu, baik dari kedudukan maupun anugerahnya. Kemudian, tasawuf merupakan cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir batin hingga sampai kepada ma'rifatullah, mengetahui adanya Tuhan. Seseorang jika telah sampai pada tingkatan level tertinggi ini, yakni pada makom tasawuf, maka di dalam dirinya akan merasakan halawatul iman, yakni kemanisan iman, bahwa tidak adanya keraguan dan seseorang itu tidak bakal memikirkan amal, apakah amal itu diterima atau tidak, karena telah mempersembahkan amal yang terbaik untuk Allah. Mengapa demikian? Karena jika seseorang telah mencapai makom tasawuf, segala sesuatu yang dilakukan terarahkan dan terfokus pada Allah. Hanya dari, untuk, dan kepada Allah lah muara hati tertuju. Jadi seakan-akan hanya ada Allah yang melakukan controlling, merasa terawasi, sehingga di dalam hatinya menjadi tentram, bahagia, dan selalu adanya kenikmatan di dalam jiwanya. Banyak sekali para tokoh filosofis Muslim di bidang filsafat dan tasawuf, di antaranya yakni Ibnu Arabi. Nama lengkap dari Ibnu Arabi yaitu Abu Abdillah Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Arabi Al-Hatimi. Beliau lahir di Marsiyah, Andalusia, atau sekarang disebut dengan negara Spanyol. Nah, mengenai tanggal lahir beliau, terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, yakni antara tanggal 17 Ramadan ataukah tanggal 27 Ramadan tahun 560 Hijriah atau 1165 Masehi. Dan beliau meninggal di Damaskus pada tahun 638 Hijriah. Ibnu Arabi merupakan tokoh filosofis Muslim sekaligus pencetus dari paham Wahdatul Wujud. Ibnu Arabi mempunyai dua karya yang begitu fenomenal yang berkaitan dengan Wahdatul Wujud, yakni Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Semenjak lahirnya paham Wahdatul Wujud oleh Ibnu Arabi hingga sekarang, banyak kalangan yang menafikan paham tersebut, dan paham ini dianggap sebagai paham yang mengandung banyak kontroversi, karena ya memang dari pemikiran Ibnu Arabi yang sulit untuk dipahami, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam berpikir jika seseorang tidak mencermatinya secara teliti. Paham Wahdatul Wujud ini
dari pemikiran Ibnu Arabi menganggap bahwa suatu paham yang menjerumuskan kepada kesesatan. Padahal paham tersebut pastinya benar karena memang dari Ibnu Arabi adalah seorang filosofis penyetus itu sendiri. Jikalau ada yang menganggap bahwa paham wahdatul wujud itu paham yang salah, paham yang menimbulkan suatu kesesatan, berarti menurut dari pandangan pengikut Ibnu Arabi itu yang tidak bisa memahaminya secara lebih mendalam dan teliti. Wahdatul wujud merupakan suatu paham yang menyatakan bahwa hanya ada satu wujud yang hakiki, yakni wujud Allah, wujud yang hak, dan segala sesuatu yang tampak dari indera kita merupakan hanya suatu hayalan dikarenakan adanya keterbatasan akal manusia. Allah adalah wujud yang abadi, yang absolut. Sedangkan alam raya, alam semesta raya ini merupakan zat Allah yang menampakkan. Jadi, Allah dan alam semesta antara sang Kholik dan makhluk semuanya sama, kecuali dalam bentuk sudut pandangnya saja yang berbeda. Jika Allah dilihat dari segi keesaannya, maka termasuk al-haq. Namun, jika dilihat dari segi berbilangnya, merupakan makhluk termasuk dari makhluk. Sehingga antara al-haq, Allah dan makhluk merupakan satu kesatuan, satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat kepik uang logam yang mempunyai dua sisi. Nah, wahdatul wujud ya seperti itu, yakni adanya wujud dan maujud, yakni makhluk. Dalam pemikiran Ibnu Arabi ini mengenai paham wahdatul wujud, bahwa alam semesta itu ada bukan karena ada Kholik yang menciptakannya, tetapi penampakan tajallinya dari sang Kholik. Wujud al-haq adalah Allah, sedangkan wujudnya berupa alam semesta. Manifestasi dari Allah, cerminan dari Allah itu sendiri, ya alam semesta. Ibarat seseorang ketika masuk ke ruangan berkaca atau bercermin di ruangan yang penuh dengan cermin, dari atas, bawah, samping, dan sekelilingnya dipenuhi oleh cermin, maka seseorang tersebut melihat gambar dirinya banyak sekali di dalam cermin. Begitulah paham wahdatul wujud yang berada di tengah-tengah cermin, yaitu Allah. Kemudian gambaran yang ada di setiap kaca merupakan manifestasi Allah berupa alam semesta raya. Yang ada di atas misalnya gambaran langit, yang ada di bawah laut, di samping kanan ada gunung, di samping kiri ada pohon, dan lain sebagainya. Sedangkan manifestasi Allah yang paling sempurna yaitu pada manusia atau al-insan al-kamil, yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai khalifah di muka bumi sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia, hakikat ketuhanannya bertajalli pada Allah, sehingga disebut dengan al-insan al-kamil. Al-insan al-kamil lah yang dituju dalam penciptaan alam. Misal ketika Allah rindu untuk dikenal, tidak mungkin dikenal kecuali oleh orang yang mempunyai suruh sepertinya. Di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, insan kamil diposisikan al-haq dalam posisi tengah, yang
memisahkan dan menghubungkan antara al-haq dan alam, sehingga menampakkan asma Tuhan yang berarti al-haq. Dengan demikian, insan kamil mencerminkan asma-asma Tuhan secara keseluruhan tanpa adanya suatu pengecualian. Cukup sekian penjelasan saya mengenai tasawuf Ibnu Arabi dengan paham wahdatul wujud dan insan kamil. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.